Damar bersiap untuk mengikuti seleksi dengan beberapa kandidat lainnya. Proses ini diawasi langsung oleh Senopati Ageng sebelum keberangkatannya ke perbatasan utara. Jika biasanya proses seleksi bisa memakan waktu beberapa hari, kali ini hasil seleksi akan langsung diumumkan pada hari itu juga, mengingat Senopati Ageng yang tak mempunyai banyak waktu lagi di istana. Senopati bergegas menyaring bakat-bakat unggul yang kelak akan menjadi pengawal putri. Mereka dinilai dari kekuatan fisik, kecerdasan dan tentunya ilmu bela diri. Banyak yang berhasil, banyak pula yang akhirnya tumbang. Dari puluhan orang yang mengikuti seleksi, hanya ada 6 orang saja yang akan diterima. Satu persatu tahapan seleksi telah Damar lalui, puluhan nama telah berhasil ia singkirkan, hingga akhirnya ia berhasil mencatatkan namanya ke dalam 10 kandidat teratas. Ia telah sampai di tahap akhir, setelah itu keputusan ada di tangan Senopati Ageng. Sore harinya Senopati Ageng mengumumkan nama-nama siapa saja yang dinyatakan lolos. Semua orang tampak cemas menanti namanya dipanggil oleh Senopati, tak terkecuali Damar. Keenam, kata Senopati. Ia telah menyebutkan 5 nama sebelumnya. Kini hanya tersisa 1 nama untuk mengisi tempat itu. Damar harap-harap cemas menunggu Senopati menyebutkan nama terakhir. Ia sangat berharap nama yang akan keluar terakhir itu adalah namanya. Ia telah berusaha dengan baik. Ia yakin nama terakhir itu akan menjadi miliknya. Keenam, Saptaji. Damar terduduk lemas setelah mendengar nama terakhir yang disebut oleh Senopati Ageng. Ia sangat kecewa dari 6 nama yang disebutkan tadi tak ada namanya di sana. Selamat untuk nama-nama yang telah berhasil lolos, tutup Senopati sebelum ia meninggalkan tempat. Ucapan selamat itu semakin membuat Damar sedih. Tapi mau bagaimana lagi, mungkin kemampuannya masih belum sebanding dengan peserta yang lainnya. Damar berpikir, mungkin memang seharusnya ia pulang, mengubur mimpinya, dan lebih fokus untuk membangun keluarga kecil yang baru saja ia mulai. Damar berjalan lunglai menuju ke kamar yang ia tinggali selama berada di istana. Ia mulai berkemas menyiapkan diri untuk kepulangannya ke desa esok paginya. Damar berbaring, menatap langit-langit kamar, diam meratapi kegagalannya. Di tengah kegalauannya, tiba-tiba ia dikagetkan oleh suara ketukan pintu yang membuyarkan semua lamunannya. Damar segera berlari ke arah pintu, ternyata orang itu adalah utusan Senopati Ageng. Ia meminta Damar ikut dengannya untuk menemui Senopati di kediamannya. Damar jadi bertanya-tanya, untuk apa Senopati ingin menemui orang yang telah gagal? Bukankah itu hanya akan membuang-buang waktu saja? Namun untuk menghormati Senopati, Damar akhirnya memenuhi panggilan itu. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di kediaman Senopati Ageng. Damar disambut dengan hangat oleh Senopati. "Duduklah," kata Senopati Ageng mempersilahkan Damar duduk di ruang tengah kediamannya. "Damar, apa kau siap menerima tugas dariku?" kata Senopati tanpa basa-basi lagi. Damar tak mengerti apa maksud ucapan Senopati, karena ia merasa telah gagal di proses seleksi, lalu tugas apa yang ia bicarakan itu. "Apa maksud Tuan Senopati?" tanya Damar meminta penjelasan. "Jadi begini." Senopati mengutarakan maksud dan tujuannya memanggil Damar ke kediamannya. Betapa terkejutnya Damar saat Senopati mengatakan bahwa ia terpilih dengan tugas khusus dari Senopati. "Apa aku tidak salah dengar Tuan?" tanya Damar seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tidak. Kaulah pemimpin di antara mereka. Tapi namaku tidak Tuan sebut tadi. Baik, aku akan mencari orang lain jika kau tak bersedia mengemban tugas itu."
Maaf, bukan begitu maksudku Tuan. Kalau begitu diamlah, dan dengarkan perkataanku. Senopati menjelaskan beberapa tugas yang harus Damar lakukan serta memberi gambaran seperti apa kehidupan di istana. Sebagai orang yang terpilih, Senopati meminta Damar agar tak terpengaruh oleh siapapun di istana kecuali hanya tunduk pada satu orang saja, tuannya. Senopati lalu menyebutkan beberapa nama yang patut diwaspadai. Tugas Damar adalah melindungi putri dari orang-orang itu. Jika kau sampai melanggar kepercayaanku, maka aku sendiri yang akan memenggal kepalamu, kata Senopati Ageng dengan tegas. Baik Tuan Senopati, aku akan menjalankan tugas dengan baik, kata Damar sebelum meninggalkan kediaman Senopati. Damar berjalan pulang sambil menatap lencana yang diberikan oleh Senopati Ageng padanya. Damar sangat bahagia, tak disangka impiannya benar-benar menjadi nyata. Di tengah kebahagiaannya itu, tiba-tiba Damar teringat kembali pesan dari Senopati Ageng. Jika dilihat dari raut wajah dan bahasanya, nampaknya Senopati sangat mengkhawatirkan seseorang yang akan menjadi tuannya itu. Siapa putri yang dimaksud? Mengapa Senopati sangat ingin melindunginya? Apa memang segenting itu keadaan istana yang ia anggap selama ini adem ayem tanpa konflik sedikitpun? Damar segera tidur agar malam cepat berlalu, berharap esok pagi semua pertanyaannya dapat terjawab.